Halo, kembali lagi di Percobaan Fisika. Saya Gracelyn. Saya Reba. Selamat menyaksikan. Jadi, biasakan kita melihat ada penjual aroma manis dan dia menggunakan api yang seperti ini untuk memanaskan si gulanya lalu diubah menjadi kapas-kapas tersebut. Nah, tapi ada masalah dari situ, yaitu bagian pinggiran dari pancinya sudah pasti akan terbakar. Nah, oleh sebab itu kami membuat sebuah ide bagaimana kalau diganti si api itu dengan pemanas induksi. Karena pemanas induksi kan tidak mengeluarkan api yang secara langsung, sehingga tidak akan terbakar di bagian pinggirannya. Tapi sebelumnya, coba kita cari tahu dulu apa itu pemanas induksi. Penjelasan singkat dari teori kompor induksi adalah kompor yang memanfaatkan efek induksi dari arus listrik yang melewati kumparan. Cara kerjanya berhubungan dengan teori elektromagnetik. Arus bolak-balik yang dialirkan dari sumber listrik ke kumparan sehingga menghasilkan medan elektromagnetik pada bagian tengah kumparan dan menimbulkan panas. Berdasarkan teorinya, pemanas akan bekerja secara maksimal pada frekuensi yang mendekati resonansinya. Jadi di sini kita akan menggunakan dua macam kapasitor. Yang ini kapasitansinya 12 mikrofarad dan yang ini kapasitansinya sekitar 6 mikrofarad. Lalu kumparan yang digunakan adalah kumparan ini. Kumparan ini memiliki induktansi sebesar 4,5 mikrohenry. Namun, sebelum kita masuk ke rangkaiannya, saya akan menunjukkan dulu skema rangkaian yang kami buat. Rangkaian ini dihubungkan dengan sirkuit IR2153 untuk menghidupkan MOSFET K3878 Toshiba yang memiliki spesifikasi 900 volt 9 ampere. Dipasang juga potensiometer untuk mengatur frekuensi serta toroida dengan 50 lilitan kawat tembaga dan juga sekring untuk menjaga terjadinya konslet. Kapasitor yang akan diganti-ganti variasinya. Jadi tegangan listrik akan mengalir dari sumber PLN, ini dicolok, lalu dinyalakan saklarnya untuk mengisi kapasitor. Lalu saklar berikutnya tepat pada bagian ini untuk mengaktifkan sirkuit IR2153 dan membuat MOSFET ini menyala. Nah, frekuensi dapat diatur pada bagian ini dengan diputar saja. Nah, setelah itu daya akan terisi, arus tinggi akan mengalir, lalu tegangannya akan diturunkan oleh trafo yang ini. Setelah itu mengaktifkan rangkaian pada bagian sebelah sini. Nah, C4 itu adalah kapasitor yang ini yang akan dibuat variasinya. Lalu arus akan masuk dan menghasilkan panas pada bagian tengah kumparan sini. Jadi ini arusnya akan mengalir di sini, lalu menghasilkan panas di sini, seperti itu. Jadi kita akan menguji kumparan ini dengan memanaskan air sebanyak 50 ml pada kaleng ini. Ini adalah kaleng yang dapat menerima panas sehingga nanti dapat diukur dengan menggunakan termometer digital dan diukur kenaikan suhunya selama beberapa detik. Rangkaian akan dipasangkan ampermeter untuk dihitung arusnya. Jadi, setelah mengambil data dengan menggunakan metode tersebut, didapatkan grafik sebagai berikut. Grafik tersebut merupakan grafik suhu terhadap waktu untuk setiap kapasitor yang diuji. Kapasitor dengan kapasitansi 6 mikrofarad akan beresonansi pada frekuensi 30,6 kHz. Sedangkan untuk kapasitor dengan kapasitansi 12 mikrofarad akan beresonansi di frekuensi 21,6 kHz. Dari data yang telah diambil, juga dapat dicari daya input, yaitu arus yang mengalir dalam rangkaian dikalikan dengan tegangan PLN, serta daya output yang didapat dari perubahan suhu serta massa air yang dipanaskan saat rangkaian dinyalakan. Efisiensi yang didapatkan sebagai berikut.
dapat dilihat, efisiensi terbesar dicapai dari rangkaian yang frekuensinya mendekati angka resonansinya. Ada beberapa hal yang unik juga yang terjadi seperti efisiensi yang melebihi 100%. Hal ini mungkin saja terjadi karena beberapa faktor, seperti munculnya gelombang secara tiba-tiba saat ada benda logam lain yang didekatkan pada kumparan atau penempatan termometer yang hanya mengukur suhu parsnya saja pada bagian tertentu. Pada kapasitor yang 6 mikrofarad di frekuensi 32 kHz, 31 kHz, dan 30 kHz dapat dilihat efisiensinya meningkat saat frekuensinya mendekati resonansinya, yaitu di 30,6 kHz. Hubungan frekuensi dengan kapasitansi kapasitor adalah berbanding terbalik, sehingga jika indukansinya tetap, maka diperlukan kapasitansi kapasitor yang lebih kecil untuk menghasilkan frekuensi resonansi yang lebih besar. Jadi, secara keseluruhan percobaan, maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi akan dicapai lebih tinggi jika frekuensi yang digunakan mendekati resonansinya. Nah, dari percobaan tadi yang kita menggunakan dua macam kapasitor tersebut, didapatkan bahwa kapasitor yang 6 mikrofarad tersebut memiliki daya yang lebih tinggi daripada kapasitor dengan 12 mikrofarad. Seperti itu. Jadi, perlu dilakukan percobaan lebih lanjut, yaitu dengan membuat kumparan yang berbentuk sedemikian rupa, supaya bagian penyangga pemanas gula tersebut tidak ikutan terkena panas, dan efisiensinya bisa lebih besar lagi. Nah, tapi secara keseluruhan, rangkaian tersebut dapat digunakan, dan dapat berfungsi untuk memanaskan. Gitu. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.